Halo sabrekar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi Part ke-28. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Part kali ini melanjutkan perjalanan di dalam dimensi ruang Tianxing yang sedang menuju lokasi pertemuan bela diri. Anjing yang ikut bersama Tianxing masih saja menggigit kaki Tianxing dengan maksud ingin ikut pergi ke lokasi yang Tianxing tuju. Dengan kesal karena kakinya digigit anjing hijau, Tianxing mengatakan kepada anjing tersebut, sebaiknya ia melepaskan gigitannya, atau jika tidak melepaskan gigitannya, jangan salahkan Tianxing kalau nanti ia akan meninggalkan anjing itu dalam dimensi ruang perjalanan tersebut. Alih-alih anjing itu melepaskan gigitannya, anjing itu masih keras kepala untuk tetap tidak melepaskan gigitannya. Menyadari hal itu, sambil mengeluarkan gulungan kertas, Tianxing jadi berpikir bahwa anjing itu sepertinya memang memiliki rencana untuk mengikuti Tianxing selamanya. Mendengar perkataan Tianxing tadi, anjing itu mengelak kalau dirinya tidak sesuai dengan pikiran Tianxing. Karena anjing itu melihat Tianxing mengeluarkan gulungan kertas, anjing itu mengatakan jangan berpikir untuk merencanakan sesuatu terhadapnya. Anjing itu tidak akan mungkin membiarkan Tianxing meninggalkan dirinya ketika ingin menuju suatu tempat yang bagus. Anjing itu mengatakan lagi, jangan berpikir Tianxing bisa menipu anjing itu dengan trik murahan. Anjing itu berniat ingin mencari tahu semua tentang masa lalu Tianxing yang kelam dan menjadikan masa lalu Tianxing sebagai bahan siksaan terhadap Tianxing. Namun di situ Tianxing mendapatkan beberapa ancaman dari anjing itu yang nampak malah senang. Karena Tianxing menganggap semua perkataan anjing tadi merupakan pernyataan persetujuan anjing itu sebagai pengikut Tianxing seumur hidup. Ternyata gulungan kertas tadi adalah gulungan yang berisi tentang kontrak peliharaan spiritual. Dengan segera Tianxing mengaktifkan kontrak pemeliharaan spiritual untuk mengikat jalinan anjing itu kepada Tianxing. Melihat Tianxing yang mengaktifkan kontrak spiritual, anjing itu akhirnya melepaskan gigitannya dan mencoba kabur untuk menghindar dari kontrak peliharaan spiritual. Ketika gulungan kontrak itu dibentangkan oleh Tianxing, di dalam kertas kontrak itu bertuliskan, saat hewan peliharaan spiritual mengakui masternya, ia harus tetap setia kepadanya dan mematuhi perintah masternya tanpa syarat apapun. Master dan peliharaan melewati berkah dan kesulitan bersama. Selama kontrak disepakati, itu tidak akan berubah untuk selamanya. Membaca dan mengetahui isi kontrak tersebut, anjing itu makin jadi tidak mau menjadi hewan peliharaan spiritual. Dengan wajah yang kesal sambil kabur menjauhi Tianxing, anjing itu merasa kalau dirinya adalah raja di antara para anjing. Sebelum dirinya disembah dengan ribuan anjing, anjing itu tidak akan pernah mau menjadi peliharaan dari Tianxing. Tapi nampaknya usaha melarikan diri si anjing itu pun sia-sia. Tianxing yang sadar kalau anjing itu ingin kabur dan menghindari kontrak, Tianxing melakukan sesuatu kepada anjing tersebut untuk menarik kembali ke dekat Tianxing. Dengan kemampuan Tianxing, dirinya menciptakan sebuah aura berbentuk tangan untuk menangkap anjing itu. Anjing yang tertangkap pun tidak berdaya dan sepertinya mau nggak mau harus menyetujui kontrak tersebut meskipun tidak adil menurutnya. Tak lama kemudian dari pembuatan kontrak peliharaan Tianxing tadi, singkat cerita mereka telah sampai ke lokasi yang mereka tuju. Setelah sampai, Tianxing tidak menyangka bahwa ada tempat seperti itu di Eternal. Jika saja Tianxing bisa tinggal di situ, menurutnya itu akan sangat bagus. Sambil menunggangi anjing tersebut,
Tianxing yang telah menjalin kontrak dengan anjing itu pun memerintahkan anjing agar segera mempercepat lajunya. Jika tidak cepat, maka mereka berdua bisa terlambat untuk menghadiri pertemuan bela diri. Anjing yang terpaksa menjalin kontrak tadi pun dirinya nampak kesal dan bersedih. Sambil menangis, anjing itu mengejek Tianxing dengan sebutan sampah. Karena anjing itu menganggap Tianxing bukanlah tandingannya. Tapi kenapa dirinya diperlakukan seperti itu? Bahkan dirinya malah diberi tanda pada lehernya. Anjing itu pun merasa sebagai raja anjing, dirinya malah menjadi anjing peliharaan yang membuat harga dirinya sebagai raja telah jatuh. Anjing itu bersumpah kalau dirinya tidak akan pernah mengakui Tianxing sebagai masternya demi langit dan bumi. Mendengar anjing itu yang dari tadi terus-terusan mengeluh tentang kontrak yang telah dibuat Tianxing, Tianxing pun mencoba mengajak bicara anjing tersebut. Tianxing mengatakan apa salahnya menjadi hewan peliharaan Tianxing. Bahkan sampai sekarang anjing itu tetap mengikutinya menuju lokasi itu dan melihat dunia belahan lain bersama Tianxing. Tapi lagi asiknya Tianxing ngocehin anjing itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sedang berbicara. Tianxing yang mendengar suara tersebut, dirinya penasaran. Ternyata ada orang lain di dekat situ dan segera menghampiri sumber suara tadi. Tianxing menuju lokasi suara itu dengan menunggangi anjing seolah-olah anjing itu adalah kuda. Di sisi lain terlihat dua orang yang sedang bertengkar dan bertarung akibat masalah pribadi mereka. Salah satu orang tersebut bernama Liu Bang, seorang kaisar pendiri Han Barat, dan yang satunya lagi bernama Xiang Yu, teman dari Liu Bang yang merupakan diktator Zhou Barat. Dalam pertengkaran mereka, Liu Bang mengatakan tentang jasanya dulu saat ia menyelamatkan Yu, ketika Yu terjebak dan berhasil melarikan diri. Sepertinya Yu telah melupakan jasa Liu dan kini malah mendatangi dirinya untuk bertarung. Yu yang mendengar perkataan Liu pun makin marah karena Liu yang merupakan seorang pengkhianat bagi Yu itu berani-beraninya datang kepada Yu dengan alasan persahabatan. Yu pun mengatakan untuk melupakan soal tujuan mereka datang ke lokasi itu untuk pertemuan bela diri dan berencana untuk menghabisi Liu di situ. Dengan menggunakan tombaknya, Yu menyerang Liu sehingga Liu terpental. Dengan rasa kesal dan marah, Yu menuduh Liu adalah seorang pencuri yang sebaiknya mati saja. Liu yang dari awal tidak ingin melakukan pertarungan, dirinya yang masih menahan rasa sakit akibat serangan Yu pun hanya terdiam ketika Yu bersiap menghabisi nyawa Liu. Namun belum sempat tombak Yu merenggut nyawa dari Liu, tombaknya ditahan oleh seseorang. Menyadari tombaknya ditahan dan tidak berhasil menghabisi nyawa Liu, Yu pun kesal terhadap seseorang itu karena orang itu berani-beraninya ikut campur dengan urusannya. Ternyata yang menahan tombak Yu tadi adalah Tianxing. Sambil menahan tombak dari Yu, Tianxing mengatakan sesuatu kepada Yu tentang jika Yu memiliki dendam kepada Liu, maka kenapa tidak diselesaikan saja di pertemuan bela diri. Mendengar perkataan Tianxing yang seolah mencampuri urusannya, Yu pun merasa kesal dan nampak ingin bertarung melawan Tianxing. Melihat Yu yang malah jadi ingin bertarung dengannya, Tianxing pun meladeni perlakuan Yu dengan mengeluarkan jurus Giant Dragon Attack-nya. Dengan kombinasi serangan The Giant Dragon Roars, Tianxing mengeluarkan cahaya berbentuk naga untuk menyerang Yu. Serangan Tianxing pun ditahan oleh Yu menggunakan tombaknya, sehingga mengakibatkan Yu terpental beberapa meter dari posisinya berdiri. Setelah menahan serangan Tianxing tadi, Yu tidak menyangka ternyata Tianxing berada di level yang sama dengannya. Menyadari keadaan sepertinya memaksa untuk mundur, Yu pun sepertinya akan menghindari bertarung dengan Tianxing. Sambil mendekati Liu, Tianxing mencoba bertanya tentang keadaan Liu, apakah dirinya baik-baik saja. Pada saat Tianxing memastikan keadaan Liu,
Yu mengatakan bahwa kali ini dirinya akan melepaskan Liu. Namun suatu saat jika mereka bertemu lagi, Yu pasti akan membunuh Liu. Bukan Liu saja yang dapat peringatan dari sosok Yu. Tianxing pun ikut mendapatkan ancaman dari Yu. Yu berkata kepada Tianxing dirinya mengetahui bahwa Tianxing datang ke lokasi itu karena ingin menghadiri pertemuan bela diri. Namun di lain waktu Yu akan mengajak Tianxing bertarung ketika saatnya tiba. Mendengar tantangan dari Yu, Tianxing pun mengatakan bahwa dirinya pasti akan menantikan pertarungannya melawan Yu. Yu pun menghentikan pertarungannya dan pergi meninggalkan mereka. Liu yang telah diselamatkan oleh Tianxing pun mengucapkan terima kasih kepada Tianxing. Dengan hormat, Liu meminta izin kepada Tianxing tentang dirinya yang berniat untuk mengikuti Tianxing. Liu Bang bersedia membalas budi atas kebaikan Tianxing. Melihat Liu Bang langsung di depan matanya, Tianxing jadi teringat akan sejarah yang menggambarkan karakter seorang Liu Bang, yang mana Liu Bang hanya takut pada Xiang Yu yang datang kepadanya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, Liu jadi meminta untuk mengikuti Tianxing. Namun, Liu tak berani menceritakan tentang ketakutannya terhadap Yu. Kemudian Tianxing menanggapi perkataan Liu Bang. Tianxing mengatakan suatu kehormatan bagi Tianxing untuk bisa bertemu dengan Liu Bang. Tianxing juga pernah mendengar banyak tentang konflik antara Liu Bang dan saudaranya dengan Yu. Mendengar Tianxing yang tahu banyak tentang konfliknya, Liu Bang pun terkejut. Karena sudah berkenalan dan berbincang-bincang banyak, Tianxing dan Liu Bang pun menuju ke lokasi pertemuan bela diri. Di lokasi pertemuan terlihat ratusan bahkan ribuan orang-orang dari segala penjuru eternal berbondong-bondong mendatangi pertemuan tersebut. Terlihat sudah hadir seseorang bernama Alili. Alili yang telah hadir di sana, dirinya dengan percaya diri pasti akan menjadi juara di pertemuan bela diri itu. Orang yang mendengar perkataan Alili, orang itu meremehkan gertakan Alili. Terlihat lagi ada dua orang yang sepertinya melihat kontestan lain yang memiliki tubuh tinggi setinggi tiang, serta menganggap bahwa orang yang tinggi itu pasti sangat kuat. Sedangkan temannya menduga orang-orang yang hadir di pertemuan itu mereka pasti seorang kultivator. Untuk mengikuti pertemuan bela diri itu tidak cukup hanya mengandalkan bela diri, tetapi orang itu harus bergantung pada teknik dan mantra mereka. Ketika diperlihatkan lagi ada seorang wanita berasal dari daerah barat yang rumornya tidak terkalahkan. Wanita itu hadir dan memantau orang-orang dari atas atap. Wanita itu melihat ada banyak orang yang hadir nampak mencolok di pertemuan bela diri itu. Tianxing dan Liu Bang yang telah sampai ke lokasi pertemuan pun melihat bermacam-macam orang asing yang menghadiri pertemuan itu. Liu Bang mengatakan mereka mungkin orang-orang berbakat luar biasa dari seluruh belahan dunia. Jadi menurut Liu Bang, kompetisi itu sepertinya tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba dari atas panggung pertemuan muncul seseorang menyambut kedatangan peserta yang telah menghadiri pertemuan itu. Seseorang itu adalah Huamu, host dari pertemuan bela diri di hari itu. Sepertinya acara pertemuan bela diri akan segera dimulai. Tianxing menyaksikan banyak kultivator yang beragam bentuknya. Mereka semua pasti datang dan berasal dari berbagai bagian dunia eternal. Dengan hadirnya berbagai macam orang yang hadir dari seluruh belahan dunia eternal, jika dirinya memiliki kesempatan, Tianxing akan mencoba bertanya tentang Xian dan yang lain kepada orang-orang di situ. Huamu yang telah menyambut kedatangan para kontestan, dirinya mulai memberikan informasi tentang pertandingan yang akan dilaksanakan. Pertandingan itu adalah lomba lari. Mendengar perlombaan yang ternyata hanya lomba lari, para peserta pun jadi bertanya-tanya karena mereka hadir untuk pertemuan bela diri
Tapi kenapa malah jadi lomba lari yang sama sekali tidak membutuhkan teknik bela diri? Mendengar pertanyaan dari kontestan, Huamu pun menanggapi pertanyaan mereka. Huamu menjawab, itu merupakan pertanyaan yang bagus. Jadi pertandingan itu bukan hanya lomba lari biasa, tetapi lomba itu juga memerlukan khusus rintangan peliharaan spiritual. Huamu mengatakan tentang peraturan yang harus mereka lakukan di pertandingan kali itu. Di penjelasan Huamu, sebelum pertandingan dimulai, seluruh peserta harus menangkap peliharaan spiritual sebagai tunggangannya di alam imajinasi. Ketika peliharaan spiritual didapatkan, mereka akan menunggangi peliharaan itu untuk berlari bersama peliharaannya. Tetapi peliharaan spiritual itu tidak akan menerima kontrak mereka dengan patuh. Maka dari itu, untuk bisa menaklukkan peliharaan spiritual, tergantung kekuatan bela diri mereka masing-masing. Mereka semua akan bertanding di jalur yang telah ditentukan. Ketika mulai bertanding di jalur itu, para peserta harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengalahkan peserta lainnya menggunakan bela dirinya. Di pertandingan itu, hanya ada 3 kontestan teratas yang akan menerima harta karun sebagai hadiahnya. Sedangkan kontestan yang gugur di pertandingan, mereka secara otomatis tereliminasi dan dikembalikan ke tanah eternal mereka masing-masing. Karena Huamu telah menjelaskan peraturan dan tata cara dari kompetisi tersebut, Huamu mengatakan kepada seluruh kontestan agar bersiap-siap menangkap peliharaan spiritual terlebih dahulu. Seluruh kontestan dibagikan gulungan kontrak peliharaan spiritual untuk mereka gunakan pada peliharaan mereka. Ketika kontestan memasuki ke dalam alam imajinasi, para kontestan hanya diberi waktu 8 jam untuk menangkap peliharaan spiritual. Jika mereka gagal menangkap peliharaan sampai waktunya habis, mereka akan langsung tereliminasi dari pertandingan. Tianxing yang juga mendapatkan gulungan kontrak peliharaan spiritual, dirinya melihat gulungan itu nampak berbeda dengan gulungan kontrak yang ia gunakan tadi kepada anjing hijau. Gulungan merah itu lebih update karena Tianxing hanya perlu menempelkan gulungan itu di kepala tanpa perlu persetujuan peliharaan spiritual terlebih dahulu. Melihat Tianxing yang ingin menggunakan gulungan kontrak untuk mendapat peliharaan spiritual yang lain, anjing itu jadi cemburu karena anjing itu menganggap Tianxing serakah. Meski Tianxing sudah memiliki anjing itu sebagai peliharaan spiritual, tetapi Tianxing malah berniat mencari peliharaan lain. Dengan kesal dan cemburu terhadap masternya, anjing itu mencuri gulungan yang telah Tianxing peroleh tadi. Scene pun berpindah karena seluruh kontestan telah dibagi dan mendapatkan gulungan kontrak mereka masing-masing. Huamu pun memerintahkan Xiaosha dan Dasuai yang merupakan pengawalnya untuk mengirim seluruh kontestan ke dalam alam imajinasi yang mereka berdua ciptakan. Dengan diaktifkannya alam imajinasi oleh kedua pengawal Huamu, tiba-tiba tanah di sekitar kontestan bergetar, dan seketika seluruh kontestan dibawa masuk ke alam imajinasi. Pada saat di alam imajinasi, Tianxing yang masih rebutan gulungan tadi dengan anjing hijau, kini malah digigit anjing itu lagi. Tapi gigitan anjing kali ini bukan di kaki, melainkan di selangkangan Tianxing yang membuat Tianxing kesal dan juga risih. Tak lama kemudian, tiba-tiba Tianxing dan anjing itu diturunkan di atas sungai yang mengakibatkan mereka berdua tercebur ke sungai itu. Melihat indahnya tempat itu, anjing itu merasa tempat itu memang cocok dijadikan tempat tinggal untuk peliharaan spiritual. Tapi belum selesai anjing itu melanjutkan perkataannya, Tianxing menutup mulut anjing itu dan memerintahkan anjing itu untuk diam. Karena Tianxing melihat sesuatu di depan dari kejauhan. Tianxing kemudian mengintip sesuatu itu. Ternyata sesuatu itu adalah seorang wanita yang sedang mandi di sungai. Melihat wanita itu, Tianxing jadi ingin memiliki wanita itu sebagai peliharaan spiritualnya dan menyuruh anjing hijau agar memuntahkan gulungan kontrak yang telah anjing itu telan.
karena mereka berdua berisik rebutan gulungan kontrak. Kegaduhan mereka terdengar wanita rubah itu. Mengetahui ada orang yang sedang memperhatikannya, wanita rubah itu marah karena ada orang yang mengganggu latihannya. Latihan tapi kok telanjang sih? Latihan apa mbak? Aduh. Wanita rubah itu bernama Yao Yue, merupakan seorang penguasa istana Yihua. Karena merasa terganggu dan marah, Yue pun menyerang Tianxing dan anjing hijau dengan jurusnya. Menyadari ternyata Yue bisa mengeluarkan jurus, Tianxing sadar ternyata wanita itu merupakan seorang kultivator juga. Sambil menghindar, Tianxing meminta maaf kepada Yue karena dirinya tidak tahu bahwasannya Yue sedang melakukan kultivasi. Dan Tianxing meminta maaf lagi kalau ternyata Tianxing mengganggu Yue. Seolah tidak percaya dengan perkataan Tianxing, Yue tidak menerima permintaan maaf dari Tianxing. Bagi Yue, Tianxing adalah pria cabul yang sengaja ngintip Yue saat sedang berkultivasi. Yue pun segera mengenakan pakaiannya dan bersiap untuk melanjutkan serangannya kepada Tianxing. Dengan menggunakan jurusnya berupa cahaya pink bulat, Yue bersiap menyerang Tianxing. Yue berlari sambil menciptakan banyak bola-bola pink untuk menyerang Tianxing. Tianxing yang melihat Yue bersiap menyerang dirinya, Tianxing merasa bahwa Yue terlalu lebay. Padahal Tianxing tidak sengaja dan hanya melihat tubuh Yue sekali saja. Tetapi Yue malah ingin menyerang Tianxing. Karena dirinya akan diserang oleh Yue, Tianxing tidak diam begitu saja. Tianxing mencoba meladeni serangan Yue menggunakan Wild Dragon from the Sea. Dengan sekali ayunan pedang yang mengeluarkan The Dragon from the Sea tadi, kemampuan Tianxing berhasil menghalau serangan bola-bola pink Yue. Yue pun terkejut karena serangannya dapat dihalau oleh Tianxing. Sambil kesal, Yue mencoba menyerang Tianxing dari jarak dekat. Karena Yue masih bersikeras menyerang Tianxing, Tianxing pun mengeluarkan Yin Yang Chain miliknya untuk mengikat Yue ke pohon guna menghentikan pergerakan Yue yang dari tadi masih belum mempercayai perkataan Tianxing. Tianxing pun menghampiri Yue yang telah terikat di pohon sambil mencoba berkomunikasi secara baik-baik. Tianxing berkata kepada Yue, dirinya tidak bermaksud menyakiti Yue. Tetapi Tianxing hanya ingin bertanya sesuatu. Di saat Tianxing mencoba bertanya sesuatu kepada Yue, ternyata dari balik semak-semak terdapat beberapa orang yang telah mengawasi mereka. Ternyata orang di balik semak-semak itu adalah Grus, Raja Seribu Magnet yang sedang didampingi oleh dua bawahannya. Salah satu bawahan Grus nampak mengetahui asal Tianxing yang merupakan kultivator kuat dari wilayah timur. Mendengar perkataan bawahannya, Grus nampaknya tidak takut dan berencana menyerang Tianxing dan Yue sekaligus. Dan pada akhirnya, part ke-28 pun sampai sini dulu nih sabrekar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Dan tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.